Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Isra yang masih membicarakan hadis-hadis yang berhubungan dengan tafsir ayat 15 dari surat Al-Isra. Kalau kemarin sudah dibacakan hadis yang pertama, ya, yang berisi tentang orang, ada 4 macam orang yang sewaktu di dunia mereka adalah orang yang pertama, orang yang ini tuli, ya. Ini berdasarkan hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh siapa ini? Al-Aswad bin Sari. Riwayat dari Al-Aswad bin Sari, Al-Aswad ibnu Sari, yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini yang di atasnya, ya. Qala al-Imamu Ahmad, telah berkata Imam Ahmad, ada sana Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami guru kami Ali bin Abdullah. Ali bin Abdullah mendengar hadis ini, kata beliau, haddatsana Mu'ad bin Hisham, telah menceritakan kepada kami hadis ini Mu'ad bin Hisham. Haddatsana Abi, Mu'ad bin Hisham mendengar dari bapaknya Mu'ad bin Hisham, yakni yang bernama Hisham. Hisham mendengar hadis ini dari gurunya An Qatadah, dari Qatadah mendengar hadis ini dari gurunya lagi yang bernama ini Anil Ahnaf bin Qais, dari perawi yang bernama Al-Ahnaf bin Qais. Al-Ahnaf bin Qais ini mendengar hadis ini dari sahabat Nabi yang bernama ini Anil Aswad bin Sari, dari Al-Aswad bin Sari. Orangnya enggak begitu terkenal, ya. Coba kita tanya sama AI ini, tahu enggak dia? Al-Aswad bin Sari. AI bikinan orang kafir nih, bisa tahu enggak dia? Oh, lebih pintar daripada sampean, Pak. AI ini bisa menjawab. Al-Aswa bin Sari adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal sebagai satu penyair di masa jihad dan dakwah. Dia termasuk sahabat yang pandai bersyair, jadi pintar nyanyi. Ya, tapi nyanyian yang bukan kayak nyanyiannya Inul atau pedangdut yang lain, ya. Nabi SAW pernah memintanya untuk membaca syair yang mengandung nasihat dan kebenaran. Jadi kita boleh saja menyanyi, tapi isinya mengandung nasihat dan mengandung kebenaran. Kayak almarhumah Bunda itu loh, kalau nyanyi dulu sering nyanyi begini. Zidanku, Zidanku, apa? Yen tamat sinau, dadi mubalek kang pantes ditiru. Quran lan hadis iku pedomanmu, dasar berjuang kanggone umatmu. Agama Islam kang dadi jiwamu, kudu kok bela nganti sak matimu. Itu bahasa Jawa, Pak. Ya, kalau di Indonesia kan itu nyanyiannya almarhumah tuh, kalau ngeloni Zidan sambil bilang
Zidanku yen tamat sinau. Zidanku anakku, kalau kamu selesai belajar ya nanti di pondok. Dulu cita-citanya waktu masih bayi punya kepengen masuk di pondok ini anaknya. Ya. Kalau kamu udah selesai belajar, dadi ya mubaligh kang pantes ditiru. Jadilah engkau mubaligh, penyampai ajaran Islam ini yang pantas ditiru. Quran lan hadis iku pedomanmu. Quran dan hadis itulah pedoman kamu untuk berdakwah ya. Dasar berjuang kanggone umatmu. Sebagai dasar untuk berjuang untuk umat Nabi Muhammad SAW. Terus agama Islam kang dadi jiwamu. Jadikanlah agama Islam sebagai jiwamu. Jadi kamu muslim, di dalam hatimu, dalam jiwamu harus tegak Islam. Ya. Agama Islam kang dadi jiwamu. Dasar berjuang agama Islam kudu kok bela nganti sak matimu. Agama Islam yang menjadi jiwamu harus engkau bela sampai mati. Nah itu nyanyian itu. Boleh nyanyi, boleh. Siapa bilang gak boleh nyanyi? Boleh. Tapi lihat lagunya yang baik, yang mengandung nasihat. Hah? Apa? Oh Anang sama Pak Anang senang ini. Nyanyi boleh, langsung besok pagi manggung Pak ya. Anang kayak Anang nyanyinya sama Oma Irama kok ya. Jadi Sari bin Al-Aswa bin Sari ini dia termasuk penyair ya. Yang kedua beliau juga termasuk perawi hadis, periwayat hadis. Beberapa hadis yang diriwayatkan dari beliau diantaranya adalah tentang satu, larangan membunuh anak-anak dalam peperangan karena mereka tidak berdosa. Dan ini ajaran Islam kayak begitu, enggak kayak Israel itu ngawur aja. Anak-anak dibantai, perempuan-perempuan dibantai. Israel laknatullah alaihim itu. Ya. Dalam Islam tuh perang itu ada aturannya, anak-anak wanita nggak boleh dibunuh. Kecuali wanita tadi bawa senjata, nggak itu terpaksa dibunuh. Kalau dia bawa senjata kok. Ya. Terus hadis ini terkenal ketika dia menceritakan bahwa dia melihat banyak anak terbunuh dalam suatu peperangan. Lalu Nabi SAW menegaskan bahwa anak-anak tidak boleh dibunuh. Yang ketiga, sahabat ini ikut serta dalam beberapa peperangan. Dia tercatat ikut bersama kaum muslimin dalam beberapa misi jihad di masa Rasulullah SAW. Yang keempat, asal usulnya dia berasal dari kabilah Bani Tamim, salah satu kabilah besar di Jazirah Arabia. Kalau ingin saya bisa buatkan kata AI ini ya, versi biografi lengkapnya, kisah-kisah pentingnya, hadis-hadis yang diriwayatkannya, atau timeline kehidupan Al-Aswad bin Sari. Mau versi yang mana? Gitu AI-nya. Masya Allah, kita kalah sama AI Pak. Ini kalau yang buat program AI ini orang Muslim Pak, waduh dapat pahala banyak banget itu. Setiap kali di-download gitu, dapat pahala itu. Nggak dapat duit tapi dapat pahala berlipat-lipat ganda. Ya, dari sahabat Al-Aswad bin Sari radhiyallahu an, ya, dia berkata, ini yang paling atas nih, annan nabiyallahi, bahwa Nabi Allah SAW qala telah bersabda, arbaatun, ada 4 orang yang yahtajuna yaumal qiyamah. Mereka akan mengemukakan pendapatnya di hari kiamat di hadapan Allah. Yang pertama dari 4 orang tadi adalah rajulun asom, seseorang yang tuli. Selama hidupnya dia tuli, la yasma'u syai'an, dia tidak mendengar sesuatu apapun. Yang kedua warjulun ahmaq, dan seorang yang bodoh,
pandir, idiot. Diomongi nggak bisa, diajari nggak bisa. Ya. Yang kedua, yang ketiga warajulun haramun, dan laki-laki yang pikun, yang sudah tua renta, pikun, yang sudah tua sekali sampai pikun. Sholat sudah nggak tahu, sholat 4 rakaat kadang dikerjakan 5 rakaat gitu. Kadang-kadang sholat 4 rakaat jadi 3 rakaat, nggak apa-apa. Itu orang pikun tuh nggak dicatat. Kalau itu salah nggak dicatat sebagai kesalahan. Ya, kemudian yang keempat warajulun mata fi fatrah, dan seseorang yang mati di masa fatrah, di masa terputusnya wahyu, di mana tidak ada wahyu turun, dari saat itu dia hidup. Nah, orang seperti itu tidak bisa masuk neraka. Seandainya masuk neraka, diterangkan sini, fa'ammal asom, maka adapun orang yang tuli, fayaqul, maka dia akan berkata di hadapan Allah nanti di akhirat sana, Rabbi, wahai Tuhanku, qad ja'al Islam, sungguh telah datang Islam, wa ma asma'u syai'a, padahal aku tidak mendengar apapun. Tuli dulu aku. Wa ammal ahmak, dan adapun orang yang bodoh atau yang idiot, ya, fayaqulu, yang idiot, dia akan berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, qad ja'al Islam, sungguh telah datang Islam. Dulu waktu aku hidup di dunia, tapi aku enggak sekolah, aku bodoh, aku enggak tahu. Wasibyanu yahdhifuni bil ba'ri, sedangkan anak-anak melempariku dengan kotoran onta, dengan tai binatang itu. Ya, itu yang ketiga. Wa amal haramu, dan adapun orang yang pikun, ya, fayaqul, maka dia akan berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, laqad ja'al Islam, sungguh telah datang Islam, wa ma aqilu syai'an, padahal aku tidak mengetahui sesuatu apapun. Jadi 3 orang sudah, ya. Orang yang tuli, orang yang enggak sekolah, yang idiot katanya gitu, yang tidak akalnya tidak sampai gitu ya. Yang ketiga, orang yang pikun. Yang keempat, wa ammal ladzi mata fil fatrah, dan adapun orang yang mati dalam keadaan putusnya wahyu, di mana tidak ada wahyu turun di masa sejak Nabi Isa Al-Masih sampai Nabi Muhammad SAW, itu kan ada masa fatrah. Ketika Nabi Isa wafat, diangkat ke langit. Wafatnya Nabi Isa bukan wafatnya seperti kita, diangkat ke langit. Terus nggak ada rasul yang diutus lagi itu, sampai kemudian datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di masa itu termasuk masa fatrah. Orang-orang yang di masa fatrah, dia akan fayaqul, maka dia akan berkata begini kepada Allah, ya Rabbi, wahai Rabb, wahai Tuhanku, ma atani laka rasul, tidak datang kepadaku untukmu seorang rasul pun, tidak ada datang kepadaku rasulmu satu pun, kata dia. Fayaqulu, lalu Allah mengambil mawasi kohum, janji-janji mereka, liyuti'annahu, supaya mereka benar-benar mentaati Allah. Jadi dipegang terus dijanji, kamu mau ya berjanji akan mentaati Allah nanti, atau diambil janji, seandainya kamu dulu hidup di masa terputusnya wahyu, kalau diutus seorang rasulku, kamu benar-benar akan mentaati dia? Nah, dia menjawab, iya, kalau ada rasul datang kepadaku, aku akan penuhi ajakannya, aku akan mengikuti perintahnya. Nah, lalu Nabi mengatakan, fayursilu ilaihim, lalu dilepaskanlah, diutuslah kepada mereka malaikat untuk mengatakan bahwasanya udkhulun nar, ayo kalian semua empat macam manusia ini masuk neraka sana. Ayo semuanya masuk neraka sana. 4 orang tadi itu. Lalu Nabi bersabda, fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih, maka demi jiwa Muhammad, demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman kekuasaannya, lau takhaluha, seandainya mereka sudah memasuki neraka, lakanat, sungguh jadilah neraka, alaihim, terhadap mereka, bardan wasalaman, menjadi dingin dan menyelamatkan. Jadi ada manusia-manusia yang akan masuk neraka tapi tidak merasa panas, tidak kepanasan, ya, dan mereka selamat, enggak apa-apa. Ya, ini ada hadis begini nih disampaikan oleh Ibnu Katsir. Ini hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sekarang hadis yang kedua. Dalam riwayat lain,
Dalam riwayat lain ada lagi hadis yang seperti ini, tapi dari sanad yang lain, menurut sanad yang sama dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Abu Rafi, dari Abu Hurairah disebutkan hal yang sama dengan hadis di atas. Akan tetapi dalam riwayat Abu Hurairah ini di akhirnya ada disebutkan hal berikut ini. Jadi ceritanya sama seperti tadi, ada 4 orang yang begini sampai selesai. Lalu Nabi bersabda di akhir kalimatnya, man dakhalaha, barang siapa memasuki neraka dari 4 macam manusia tadi, karena jadilah kepada dia neraka bardan, dingin, wasalaman, dan menyelamatkan. Waman lam yadkhulha, dan siapa yang tidak mau memasuki neraka, disuruh masuk neraka enggak mau. Ayo masuk neraka, kamu masuk neraka, enggak mau dia. Lah kan saya sudah bilang, saya enggak dengar ajaran Islam, saya kan pikun, saya kan mati dalam keadaan enggak punya wahyu. Kok malaikat memaksa menyuruh masuk neraka? Kata Nabi apa? Dan orang yang tidak mau masuki neraka, yushabu ilaiha, dia akan diseret kepada neraka. Ini nih, barang siapa yang memasukinya, maka tentulah neraka itu menjadi dingin dan menjadi keselamatan baginya. Dan barang siapa yang tidak mau memasukinya, maka ia diseret ke dalam neraka. Hal yang sama telah diriwayatkannya juga oleh Ishaq bin Rohawai. Ini nama-nama ulama ini. Ishaq bin Rohawai atau terkenal dengan panggilan Ibnu Rohawai. Dan dari Mu'adz bin Hisam, yaitu Imam Al-Baihaqi meriwayatkannya di kitab Al-I'tiqad, Kitabul I'tiqad, kitabnya Imam Baihaqi, melalui hadisnya Ahmad bin Ishaq dari Abi Ali bin Abdullah Al-Madini dengan sanad yang sama. Lalu dia mengatakan bahwa sanad hadis ini adalah sahih. Jadi hadis yang menceritakan tentang 4 macam manusia tadi itu sahih derajatnya. Yang berikutnya hal yang sama telah diriwayatkan oleh Hamad bin Salamah dari Ali bin Zaid dari Abu Rafi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, ada 4 macam orang yang semuanya mengajukan alasannya kepada Allah, hingga akhir hadis dengan teks yang sama, semisal dengan yang sudah disampaikan di depan. Cuma hadis ini riwayatnya dari sanad yang lain. Jadi ada 3 hadis sudah. Yang keempat hadis Ibnu Jarir. Ibnu Jarir. Tanya lagi sama Ai coba. Kita sudah tahu Ibnu Jarir itu siapa, tapi coba dia bisa jawab enggak ini? Ibnu Jarir. Siapa itu Ibnu Jarir? Dijawab sama dia. Ibnu Jarir biasanya nama ini merujuk kepada Imam At-Tabari, benar. Yaitu Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam. Berikut ringkasan biografinya. Biografi singkat Ibnu Jarir At-Tabari, lahir tahun 224 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah. Berarti umurnya 76 tambah 10, 86 tahun. Atau sama dengan tahun 839 hidupnya sampai tahun 923 Masehi. Abad 9 di Indonesia masih agama Hindu. Tanah Jawa masih dikuasai oleh orang-orang yang beragama Hindu dan Buddha. Abad 9 Masehi itu. Abad 7 sampai 9. Islam masuk abad kelima kok ya. Kerajaan Demak itu abad berapa itu ya? Lupa aku sejarah. Nanti tanya di sini bisa. Ya, ulama ini ulama besar, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli sejarah. Masya Allah nih Imam Ibnu Jarir. Nah, udah dan seterusnya ya. Jadi hadis dari Ibnu Jarir ya, dari Abu Hurairah, lalu dia menyebutkannya secara marfu. Hadis ini marfu artinya terangkat sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dikatakan dalam riwayat ini Abu Hurairah mengatakan, jika kalian suka mengenai masalah ini, pembahasan mengenai masalah adanya manusia yang nanti akan disuruh masuk neraka, tapi ketika mereka masuk neraka, mereka tidak terbakar api neraka, tidak panas, tidak tidak sengsara, tapi selamat. Ya. Ini bacalah ayat Quran ini, faqra'u in syi'tum. Bacalah oleh kalian jika kalian mau ini. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul.
Hal yang sama telah diriwayatkan juga oleh Ma'mar, maksudnya ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Ma'mar dari Abdullah bin Tawus dari ayahnya Tawus dari Abu Hurairah secara mauquf. Itu tadi hadis yang pertama dari sanadnya sumbernya dari Sari bin Al-Aswad. Yang kedua diriwayatkan melalui Anas bin Malik. Nah, siapa tuh Anas bin Malik? Tanya lagi sama AI. Nah, ini. Mumpung lagi seneng AI ini. Anas bin Malik. Siapa dia? Anas bin Malik atau Anas ibnu Malik radhiyallahu an adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang paling terkenal dan banyak berjasa dalam periwayatan hadis serta pelayanan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini pelayanan Nabi Muhammad nih, membantu Nabi Muhammad sehari-hari di rumah Nabi. Keperluannya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Biografi singkat Anas bin Malik. Nama lengkap Abu Hamzah Anas bin Malik bin An-Nadr Al-Khosraj Al-Ansori. Jadi dia orang Ansor, termasuk kelompok Ansor dari Madinah. Dua, dia adalah pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Anas yang berusia 10 tahun diserahkan oleh ibunya yang bernama Ummu Sulaim untuk melayani dan membantu Nabi Muhammad SAW. Umur 10 tahun sudah jadi pelayanan Nabi. Di sini ada anak yang suka keliaran sih, namanya Ilham. Itu umurnya saya kira lebih dari 10 tahun itu. Tapi sudah jadi pelayan gak mau dia. Jangan pelayan, nyapu aja gak mau, maunya makan. Kasihan itu. Ya. Jadi Anas bin Malik 10 tahun sudah diserahkan oleh ibunya untuk melayani Rasulullah SAW, membantu Nabi Muhammad SAW. Dia berkata, Anas pernah berkata begini, aku pernah melayani Rasulullah SAW selama 10 tahun. Aku tidak pernah mendengar beliau berkata kepadaku, hei, atau bertanya, mengapa kamu lakukan ini? Enggak pernah. Nabi enggak pernah bentak kepada Anas. Ini namanya tuan Ndoro yang bagus. Kepada pembantu enggak suka marah-marah. Itu orang yang baik. Sama jangan suka marah sama pembantu. Pembantu yang baik dijaga. Kalau salah bukan dimarahi, tapi dikasih tahu yang benar. Mbak, harusnya begini Mbak. Mas, harusnya begini Mas. Gak usah pakai goblok misalnya begitu. Wah, jangan. Gak boleh. Ya, ibu-ibu awas hati-hati ya, yang punya pembantu, kalau pembantunya salah gak boleh dimarahi. Tapi ditegur yang baik. Ini ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini Anas bin Malik ini ngomong sendiri, aku melayani Rasulullah 10 tahun, tidak pernah dimarahi beliau. Ini menunjukkan akhlak Nabi SAW yang sangat lembut. Yang ketiga, Anas bin Malik adalah salah satu perawi hadis yang terbanyak. Anas termasuk 7 perawi hadis terbesar dengan jumlah riwayat sekitar 2.286 hadis. Waduh, hadis dalam kepalanya 2.286. Saudara berapa di kepalanya? Ada berapa? Enggak ada. Astagfirullahaladzim. Banyak hadis tentang akhlak Nabi, tentang ibadah, tentang muamalah, tentang doa, dan tentang kisah-kisah beliau berasal dari Anas. Umurnya Anas panjang dan banyak muridnya, karena dia minta didoakan oleh Nabi. Ya, kalau nggak salah dia juga kaya raya. Dia pernah minta kepada Nabi, ya Rasulullah doakanlah aku ya Allah, ya Rasulullah supaya aku banyak anak dan banyak rezeki. Didoakan oleh Nabi beneran. Terus akhirnya apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Anas bin Malik umurnya panjang dan banyak muridnya. Dia hidup sangat panjang umurnya hingga lebih dari 100 tahun. Banyak tabi'in belajar dari dia seperti Qatadah, Az-Zuhri, Thabit Al-Bunani, Hasan Al-Basri, itu muridnya Anas bin Malik. Yang kelima, Anas bin Malik adalah sahabat terakhir dari kalangan Ansor. Anas termasuk sahabat terakhir yang wafat di Basrah. Ya, masih ada sekarang kota Basrah di daerah Irak sana, di negara Irak. Dia wafat sekitar tahun 93 Hijriah, usianya 103 tahun. Yang keenam, dia diberi doa keberkahan oleh Nabi, sehingga Nabi SAW mendoakan kepada dia agar panjang umur, banyak hartanya, banyak keturunannya, masuk surga. Dikabulkan semuanya ini.
Dia memiliki banyak anak dan kehidupannya diberkahi. Ini apa namanya? Sayang sini nggak lengkap. Ada yang lengkapnya ada. Tapi nanti lain kali aja. Nah, ini di sini ya. Anas berkata, Yazid bin Aban berkata, li Anas kepada Anas, ya Aba Hamzah, wahai Abu Hamzah. Nama panggilannya Anas mereka Abu Hamzah. Ma taqulu fi atfalil musyrikin? Apa pendapat kamu tentang anak-anak kecilnya orang-orang musyrik penyembah berhala itu? Bagaimana pendapat kamu, Anas, yang kamu dengar dari Nabi tentang anak-anak orang-orang penyembah berhala yang mati masih kecil? Mereka masuk surga apa masuk neraka? Terus, faqala, maka Anas menjawab, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakun lahum sayyi'atun, tidak ada bagi mereka keburukan-keburukan. Ya. Fayu'adzabu biha, untuk kemudian diadab karenanya. Anak-anak orang musyrik, anak-anak kecil yang mati kecil, walaupun dia anak orang musyrik, anak penyembah berhala, mereka kan tidak punya kesalahan. Mereka masih kecil, enggak pernah berbuat kesalahan. Maka tidak ada alasan untuk mengadab mereka. Tetapi walaupun itu ya, tidak ada bagi mereka kejelekan untuk kemudian diadab dengan sebab kejelekan itu, fayakunu, lalu mereka menjadi min ahlinnar, dari penghuni neraka. Tidak ada alasan untuk memasukkan anak orang musyrik ke dalam neraka. Itu yang saya dengar dari Nabi. Walam yakun lahum hasanatun, tapi mereka juga tidak ada kebaikan. Dari kecilnya enggak pernah diajari oleh orang tuanya ngaji, enggak pernah. Orang tuanya penyembah berhala, bagaimana ngajari ngaji? Kalau anak-anaknya orang Islam kan diajari ngaji sama ibunya, bapaknya diajari. Yo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Diajari gitu. Ini anak orang musyrik enggak ada. Mereka tidak punya kejelekan yang bisa menyebabkan mereka masuk neraka, tapi mereka juga tidak melakukan kebaikan yang menyebabkan mereka masuk surga. Terus ini, walam yakun lahum hasanatun, maka tidak ada bagi mereka kebaikan, fayujaju, lalu supaya dibalas biha dengan kebaikan tadi, fayakunu, lalu mereka menjadi min muluki ahlil jannah, dari raja-raja penghuni surga. Hum, mereka man khodima, mereka min khodamil ahlil jannah. Ini salah harokatnya ya. Hum, mereka min khodami ahlil jannah. Anak-anak orang musyrik penyembah berhala yang mati waktu masih kecil nanti akan menjadi pelayan surga. Ini hadis ini yang meriwayatkan Abu Dawud at-Tayalisi. Nih tadi kan di dalam ada qala Abu Dawud at-Tayalisi. Jadi yang namanya Imam Abu Dawud ada dua. Imam Abu Dawud pemilik atau penulis kitab Sunan Abu Dawud hadis. Yang kedua Imam Abu Dawud at-Tayalisi, ini beda lagi orangnya. Dia punya Musnad Abu Dawud at-Tayalisi. Ya, ini yang diriwayatkan dari Abu Dawud at-Tayalisi. Ini hadisnya. Ya. Wahai Abu Hamzah, kata julukan Anas, bagaimana pendapat tentang anak-anak orang musyrik? Maka Anas bin Malik menjawab bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda sehubungan dengan masalah mereka. Mereka tidak mempunyai dosa-dosa yang menyebabkan mereka diadab karenanya, lalu mereka menjadi ahli neraka. Dan mereka tidak mempunyai amal-amal baik yang menyebabkan mereka beroleh pahala karenanya, lalu mereka menjadi ahli surga. Jadi mau masuk surga enggak bisa, mau masuk neraka enggak bisa. Nah, ini termasuk ashabul a'raf. Ya. Nanti mereka ditempatkan di satu tempat yang tinggi antara surga dengan neraka. Mula-mula dimasukkan ke neraka, tidak merasa kepanasan, lalu kemudian ditempatkan di al-a'raf, batas antara surga dengan neraka. Lalu kemudian akhirnya mereka dimasukkan surga. Itu Pak. Jadi orang pikun bisa masuk surga, orang gila bisa masuk surga, orang enggak sekolah, bodoh bisa masuk surga. Justru yang pintar-pintar itu yang kebanyakan masuk neraka. Karena ngakali APBN, ngakali APBD, ngakali macam-macam itu. Nah, itu bahaya kalau jadi orang pintar itu. Nah, kalau sudah jadi orang pintar, jadilah orang pintar yang beriman. Hadis yang ketiga diriwayatkan melalui Anas bin Malik juga. Qala Al-Hafidz Abu Ya'la, telah berkata Imam Al-Hafidz Abu Ya'la, ini Abu Ya'la ini gurunya Bukhari ini.
Hadatsana Abu Khaisamah, hadatsana Jarir an Lais an Abdullah Al-Faris an Anasin dari Anas. Qala Anas berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta akan didatangkan bi arba'atin dengan 4 macam orang yaumal kiamati pada hari kiamat. Yang pertama bil maulud, akan didatangkan anak-anak yang masih kecil-kecil. Yang kedua wal ma'tuh, yang ketiga waman mata fil fatrah, yang keempat wasyaikhul fanil haram atau harim ya. Kulluhum yatakallamu bihujjatihi wa yaqulu rabbu tabaraka wa ta'ala li'unukin minan nar ubrus wa yaqulu lahum inni kuntu ab'atsu ila ibadi rusulan min anfusihim wa inni rasulu nafsi ilaikum udkhulu hadhihi. Qala fayaqulu man man kataba alaihi saqawah, orang ya Rabb wahai Rabb annadkhuluha wa minha kunna nafir. Qala wa man kutibat alaihi sa'adah yamdi fayaqtahimu fiha musri'an. Qala fayaqulu Allah ta'ala antum lirusuli asaddu takdziban wa maksiyah wa yudkhilu haula'il jannah wa haula'in nar. Ini hadis yang kedua tadi ya, riwayat yang kedua dari jalannya Abu Ya'la. Ini sanadnya. Kemudian hadis yang saya bacakan Arabnya tadi diterjemahkan begini. Dihadapkan 4 orang kelak di hari kiamat, yaitu 1 anak yang baru lahir lalu mati, maulud. Anak yang masih kecil yang baru lahir mati. Padahal itu anaknya orang musyrik, bisa juga anaknya orang muslim. Nah, yang kedua orang yang dungu, dan yang ketiga orang yang mati dalam masa fatrah, serta orang yang pikun. Kan sama ini dengan hadis di atas tadi. Masing-masing dari mereka mengemukakan alasan mereka membela dirinya di hadapan Allah nanti. Lalu Allah berfirman kepada salah satu dari neraka, salah satu leher neraka. Maksudnya Allah berfirman kepada mereka di dekat neraka sana. Allah bilang begini, keluarlah kamu. Ya, lalu mereka keluar. Dan Allah berfirman kepada mereka, sesungguhnya dulu aku telah mengutus rasul-rasulku kepada hamba-hambaku dari kalangan mereka sendiri. Dan sesungguhnya aku sekarang adalah utusan diriku sendiri kepada kalian. Masuklah kalian ke dalam neraka ini. Disuruh mereka masuk neraka, 4-4-nya. Rasul SAW melanjutkan kisahnya bahwa lalu berkatalah orang yang ditakdirkan masuk, yang ditakdirkan celaka. Orang yang ditakdirkan masuk neraka berkata begini kepada Allah, wahai Tuhanku, bagaimanakah kami masuk ke dalam neraka sedangkan kami menghindar darinya. Sedangkan orang-orang yang telah ditakdirkan kepada dia sa'adah, berbahagia, maksudnya akan masuk surga, dia berjalan terus memenuhi perintahnya dan masuk dengan cepat ke dalam, dan akhirnya masuk dengan cepat ke dalam neraka juga mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, kalian lebih mendustakan dan kalian lebih durhaka terhadap utusan-utusanku. Maka mereka yang berbahagia masuk ke dalam surga dan mereka yang celaka masuk ke dalam neraka. Lalu Al-Hafidz bin Bakar Al-Bazzar meriwayatkan hadis yang sama dengan di atas, ya, dengan sanad yang sama. Jadi hadis ini juga sama, ya, bahwa mereka 4 macam orang ini nanti ada yang masuk neraka, ada yang langsung masuk surga. Yang masuk neraka pun nanti akhirnya akan dimasukkan surga menurut riwayat yang lain. Ini yang hadis yang ketiga. Yang keempat, diriwayatkan melalui Al-Barra bin Azib, sahabat Nabi Al-Barra bin Azib radhiyallahu an. Qala Al-Hafidz Abu Ya'la Al-Mausili, telah berkata Imam Al-Hafidz Abu Ya'la, ini gurunya Bukhari juga, Al-Mausili fi Musnadi, dalam kitab musnadnya, Musnad Abu Ya'la, dalam musnadnya Aidon, dia meriwayatkan hadis lengkap dengan sanadnya. Hadatsana Qasim ibnu Abi Syaibah, hadatsana Abdullah yakni bin Dawud an Umar bin Dzar an Yazid bin Umayyah anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, suila, telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an atfalil muslimin. Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana nasib anak-anak kecil, anak-anak orang muslim, para muslimin?
Anak-anak orang Islam yang mati waktu masih kecil, bagaimana nasib mereka ya Rasulullah? Mereka kan belum sempat beramal, belum sempat sholat, belum sempat ngapa-ngapain, sudah meninggal. Apalagi yang meninggal baru lahir ya Rasulullah, bagaimana nasib mereka? Qala, Rasulullah menjawab, hum ma'a abaihim, mereka akan bersama bapak-bapak mereka. Jadi artinya anak-anak orang Islam, anak-anak Muslim, walaupun bapaknya kelakuannya enggak baik, ya Muslim tapi enggak baik, kan ada toh orang Muslim tapi enggak baik kelakuannya. Anaknya yang bayi masih kecil itu masuk surga. Nah, kalau bapaknya diproses dulu, disidang dulu. Nah, kemudian beliau tanya lagi wasuila, dan Nabi ditanya an auladil musyrikin, tentang anak-anaknya orang musyrik. Kalau anak-anak orang musyrik penyembah berhala bagaimana Rasulullah? Faqala, maka Rasul menjawab, hum ma'a abaihim, mereka juga bersama bapak-bapak mereka. Faqila lahu, lalu ditanyakan lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma ya'maluna, mereka kan belum beramal. Bagaimana kalau mereka dimasukkan ke neraka? Kan mereka enggak beramal, enggak mengikuti jejak bapaknya menyembah berhala, masih kecil kok. Terus Nabi menjawab, Allahu a'lamu bihim. Allah lebih tahu tentang mereka. Udah, kamu enggak usah bahas itu. Ya, itu urusan Allah. Kamu bahas dirimu sendiri dulu. Kamu itu kandani bolak-balik ya, suruh kalau habis buka puasa nyuci piring enggak cuci piring gitu. Ya, nyuci gelas enggak nyuci gelas. Mentang-mentang ada uji itu ya. Nah, sampean mikir diri sampean aja dulu. Enggak usah mikirin orang gila dan lain-lain. Enggak usah, ya. Nah, ini hadis yang keempat. Berikutnya hadis yang kelima, diriwayatkan oleh sahabat Sauban. Masih banyak enggak ini ya? Sebentar saya lihatkan dulu ya, Pak. Harusnya sudah enggak banyak nih. Wih, ada hadis ke-6 lagi, Pak. Masya Allah. Waduh. Hadis ke-6, hadis ke-7. Masya Allah, Ibnu Katsir ini pinter banget orangnya ini. Masya Allah. Beliau nemu aja hadis ini dari kitab-kitab. Yang ke-8 loh, ada lagi, Pak. Astaga. Ya Allah. Jangan-jangan ada ke-9 pula ini. Nah. Hah? Oh, hadis ke-9 ada benar, Pak? Ini. Astaga. Ada lagi enggak? Oh, ada hadis ke-10 lagi, Pak. Astagfirullah. Terus berikutnya lagi. Mana nih? Nah, pendapat terakhir ini merupakan kesimpulan dari gabungan semua dalil mengenai hadis tersebut di atas. Hal ini telah dijelaskan oleh hadis-hadis yang disebutkan tadi, yang sebagian darinya memperkuat sebagian yang lain dan sekaligus sebagai bukti yang menguatkan pendapat inilah yang diceritakan oleh Syekh Abdul Hasan bin Ismail Al-Asy'ari, Imam Al-Asy'ari, yang mazhab akidahnya itu Al-Asy'ari. Kan ada dua mazhab besar dalam Islam, dalam hal tauhid. Ada mazhab Al-Asy'ari, ada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu ya? Benar enggak? Ada Al-Maturidi, ada macam-macam ya. Tapi yang diakui benar itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ya Al-Asy'ari tadi. Ada lagi yang lain lagi ya, ada lagi yang lain. Itu cukup pelik juga itu masalah akidah ya. Nah, ini dikatakan di sini pendapat inilah yang terkuat dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, pendapat Imam Al-Asy'ari, dan pendapat ini pula yang didukung oleh Al-Hafidz Abu Bakar Al-Baihaqi dalam Kitabul Al-I'tiqad, kemudian juga oleh kalangan ahli tahqiq dan para hufat dan para kritikus, bahwa Syekh Abu Umar Ibnu Abdul Bar An-Namiri sesudah mengetengahkan hadis-hadis yang mengenai ujian yang di atas tadi, ya, bahwa ahlul ilmi jelas menolak pendapat ini karena sesungguhnya kampung akhirat itu adalah kampung pembalasan, bukan kampung amal, bukan pula kampung ujian. Maka mana mungkin mereka dipaksa untuk masuk neraka, padahal hal ini di luar kemampuan semua makhluk. Dan tidak sekali-kali Allah membebankan kepada seseorang melainkan menurut kemampuannya.
Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa hadis-hadis yang mengenai masalah ini sebagian diantaranya adalah hadis yang sahih seperti yang dinaskan oleh kelompok banyak dari para imam dan ulama. Di antaranya ada yang berpredikat hasan, ada juga yang berpredikat dhaif. Tetapi menjadi kuat karena ada hadis sahih yang semakna dengannya atau ada hadis yang hasan. Apabila hadis-hadis dalam satu bab berkaitan dan saling menguatkan satu sama lainnya sesuai dengan kriteria di atas, maka hadis-hadis tersebut dapat dijadikan sebagai hujah menurut orang-orang yang merenungkannya secara mendalam. Adapun mengenai alasan yang mengatakan bahwa kampung akhirat adalah kampung pembalasan, tidak ada seorang pun yang meragukannya sebagai kampung pembalasan. Tetapi hal ini tidaklah bertentangan dengan adanya beban taklif yang di tempat penantian sebelum masuk surga atau masuk neraka. Seperti yang dilakukan oleh Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari di atas tadi dari kalangan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa adanya ujian bagi anak-anak yang masih kecil. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yauma yukshafu an saqin wa yud'a ila sujud wa hum salimun. Gitu kalau enggak salah bunyi ayatnya ya. Pada hari betis disingkapkan dari mereka, dipanggillah mereka untuk bersujud dan seterusnya. Ya, ada manusia nanti waktu selama di dunia enggak pernah sujud, enggak pernah sholat, padahal dia mengaku muslim. Bagaimana mereka itu? Ya masuk neraka dulu. Itu kemudian nanti masuk surga. Demikian juga empat macam orang itu masuk neraka dulu, tapi akhirnya nanti dimasukkan ke surga. Gitu. Di dalam kitab-kitab sahih dan kitab-kitab yang lainnya disebutkan bahwa pada hari kiamat kala orang-orang mukmin bersujud kepada Allah dan orang-orang munafik tidak mampu bersujud, tidak mampu melakukannya, melainkan punggungnya. Jadi nanti ada manusia, dia muslim, dia waktu di dunia dikenal oleh orang-orang di akhirat, ini orang muslim ini, suka ke masjid ya, haji pergi haji juga, umrah pergi umrah juga dia. Tapi matinya munafik. Matinya dalam keadaan anti Islam. Ya, mendukung barat, mendukung komunis, mendukung macam-macam itu, enggak mendukung Islam. Bagaimana nasib mereka? Nanti mereka disuruh sujud di hari kiamat. Ini orang munafik ini mau sujud gini, balik lagi. Badannya enggak bisa menunduk, gini enggak bisa, balik lagi. Itu. Ya, mereka tidak mampu melakukan sujud, melainkan punggung yang kembali tegak menjadi seperti sebuah papan keras ya yang berdiri tegak. Setiap kali ia hendak melakukan sujud, maka punggungnya menolak dan kembali menjadi tegak sejajar dengan tengkuknya. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan tentang seorang lelaki penghuni neraka yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka untuk dimasukkan ke dalam surga. Jadi nanti ada orang muslim masuk neraka dulu, dikeluarkannya dari neraka untuk dimasukkan ke dalam surga itu paling belakangan. Siapa mereka? Mereka akan dikeluarkan, lalu Allah mengambil janji sumpahnya bahwa dia tidak boleh meminta selain dari apa yang diberikan kepadanya. Hal ini terjadi berkali-kali. Akhirnya Allah berfirman, "Hai anak Adam, hai Bani Adam, betapa ingkarnya janjinya kamu. Betapa ingkarnya janjimu, itu janjinya kamu." Lalu Allah mengizinkannya untuk masuk surga. Jadi akhirnya semua orang muslim itu masuk surga. Adapun mengenai pendapat yang mengatakan bahwa mana mungkin Allah memerintahkan kepada mereka untuk masuk neraka padahal mereka itu di luar kemampuan mereka, maka sungguhnya hal ini tidaklah bertentangan dengan kesahihan hadis yang mengenainya. Karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk melewati sirat. Nah, kita akan lewat di jalanan ini Pak, hanya bisa dilalui satu orang aja. Jalan ini membentang di atas jurang neraka. Nah, di atas yang sebelah sana itu ujungnya itu surga. Nanti manusia akan jalan sirat. Sirat adalah sebuah jembatan yang terletak di atas neraka jahanam yang bentuknya lebih kecil daripada sebilah rambut dan lebih tajam daripada pedang. Jalannya itu seperti sebilah rambut, satu buah rambut. Coba saudara bayangkan, jalan di jembatan yang terbuat dari rambut, kayak apa itu coba? Dan tajam lagi itu kayak pedang. Nanti kita semua akan lewat sana Pak. Kalau saudara pengen cepat lewat, cepat,
ada beberapa cara. Satu, menjadi ahli sholat, tukang sholat, sholatnya benar-benar bukan sholat-sholatan. Yang kedua, jadi ahli sodakoh. Yang ketiga, jadi ahli jihad. Nah, itu nanti masuk surganya, wus, gitu Pak. Lewat sirat tuh, wus, kayak kereta api wus itu. Tapi bos kereta api wus kan utang negara. Orang-orang mukmin melewatinya sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Ada yang seperti kilat dan angin yang menyambar. Loh ini. Ada yang cepatnya seperti kuda dan kendaraan yang sangat kencang. Ada yang cepat seperti unta berjalan. Unta berjalan cepat-cepatnya kayak begitu itu. Dan di antara mereka ada yang berjalan kaki, ada pula yang berjalan biasa, ya. Dan ada di antara mereka ada yang ngesot, merangkak. Menuju surga itu merangkak di atas sirat. Siapa mereka? Yang suka ngaji di luar. Masuk surganya ngesot. Makanya sampai jangan suka ngaji di luar situ. Masuk ke dalam sini loh. Jadi mati masuk ke dalam surga bareng-bareng. Sampai masih ngesot-ngesot, yang dari sudah sampai di surga. Dadah, gitu nanti sampai. Ya. Nah, ada pula yang merayap dengan tubuh penuh luka. Ia lalu masuk ke dalam neraka. Ada yang di atas sirat sudah berjalan menuju surga tapi jatuh ke dalam neraka. Apa yang disebutkan dalam hadis mengenai mereka yang diperintahkan untuk memasuki neraka bukanlah tidak lebih berat daripada apa yang disebutkan dalam hadis di atas. Bahkan apa yang disebutkan oleh hadis mengenai sirat jauh lebih mengerikan dan lebih berat. Di dalam sunnah pun telah disebutkan bahwa kelak Dajjal ya membawa surga dan nerakanya sendiri. Dajjal makhluk yang nanti akan mau menakut-nakuti manusia. Ayo kamu harus taat kepadaku. Kalau kamu taat kamu masuk surga. Padahal itu masuk neraka. Kalau taat sama Dajjal. Pentasrik memerintahkan kepada orang-orang beriman yang menjumpai masanya agar seorang dari mereka meminum dari tempat yang kelihatannya seperti neraka. Karena sesungguhnya kelak neraka itu akan menjadi dingin dan menjadi keselamatan baginya. Apa yang disebutkan dalam hadis ini semisal dengan hadis tadi yang menyebutkan bahwa Allah memerintahkan kepada mereka untuk masuk neraka, tapi kemudian mereka disuruh masuk surga. Allah juga pernah memerintahkan kepada kaum Bani Israel untuk saling membunuh di antara sama mereka. Lalu mereka saling bunuh-membunuh, sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lainnya hingga matilah semuanya. Semua orang yang diperintahkan untuk membunuh tadi, menurut satu pendapat dalam masa sehari telah terbunuh 70.000 orang. Seorang lelaki membunuh ayahnya dan saudaranya sendiri karena mereka berada dalam cuaca yang gelap gulita. Jadi nggak tahu yang ditusuk, yang dipedang siapa, ternyata bapaknya sendiri, anak saudaranya sendiri. Akibat mendung yang dikirim oleh Allah kepada mereka. Demikian itu terjadi atas mereka sebagai hukuman terhadap mereka yang menyembah berhala atau patung anak sapi. Hal ini pun sangat berat dilakukannya dan kenyataan ini tidaklah terbatas kepada hadis yang telah disebutkan dia di atas. Ini masih ada lagi pasal lain nih yang diterangkan oleh Ibnu Katsir nih. Masya Allah. Besok pernah sekian aja dulu. Aku lu qouli hada astaghfirullahaladzim wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.